Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran IPS. Kali ini IPS-nya kebetulan pelajarannya sama dengan yang sebelum UTS, yaitu letak astronomi dan geografis Indonesia ya. Dulu sudah dijelaskan apa artinya letak astronomis Indonesia, bagaimana pengertiannya, fungsinya dan pengaruhnya terhadap Indonesia ya. Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Ya, diingatkan. Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Ya. Jadi garis lintang dan garis bujur. Nah, sekarang kita harus tahu apa yang dimaksud dengan garis lintang. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang horizontal melingkari bumi. Jadi horizontal itu mendatar ya. Jadi bagaimana melihat garis lintang adalah garis yang mendatar ya. Jadi kalau itu ada batasnya garis lintang itu. Ada lintang utara dan lintang selatan ya, dibagi dua, ingat ya, garis lintang utara dan garis lintang selatan ya. Nah, untuk garis lintang ini perhatikan gambarnya. Garis khatulistiwa disebut 0 derajat. Ya, itu garis matahari beredar ya. Jadi matahari itu untuk yang 0 derajat itu pasti ada di khatulistiwa. Makanya kita semua ini mengalami cuma 2 musim. Musim panas dan musim hujan. Tetapi yang di lintang utara dan lintang selatan ada 4 musim ya. Sekarang kita belajar garis bujur ya. Apa yang disebut garis bujur? Garis bujur adalah garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal. Ya. Jadi vertikal itu tegak lurus ya. Kalau tadi horizontal begini, mendatar, vertikal itu ke atas ya. Jadi garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal disebut garis bujur. Nah, garis bujur ini juga itulah yang membedakan waktu dari setiap daerah yang ada di dunia ini. Ya, setiap 15 derajat baik garis bujur timur atau garis bujur barat, perbedaan jamnya itu 1 jam atau 60 menit. Jadi setiap 15 derajat perbedaan waktunya 1 jam atau 60 menit ya. Nah, coba dilihat tuh garis bujur. Artinya garis dari kutub utara sampai kutub selatan ya. Nolnya itu ada di Greenwich ya. Jadi jam 0 itu pasti di Greenwich ya. Nanti sisanya, jadi semua jam dimulai diukur dari Greenwich ya. Nah, bagaimana pengaruh letak astronomi berdasarkan garis lintang? Nah, untuk Indonesia dia terletak di antara 6 lintang utara dan 11 lintang selatan ya. Jadi ini berada di kawasan tropis ya. Jadi kita ulangin lagi, Indonesia berada di antara 6 lintang utara dan 11 lintang selatan. Karena berada di garis khatulistiwa, dia setahun hanya mempunyai musim 2 ya, 2 musim saja, yaitu musim panas atau kemarau dan musim penghujan. Nah, pengaruh letak astronomis
berdasarkan garis bujur. Nah, Indonesia itu terletak di antara 95 bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Ya, diulangi, Indonesia berada di antara 95 bujur timur dan 141 bujur timur. Dan memiliki perbedaan waktu. Waktunya dibagi menjadi 3, yaitu waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian barat. Ya, kita ulangin, Indonesia dibagi 3 waktu, yaitu waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian barat. Ya, seperti terlihat pada peta. Ya, jadi ini perbedaannya setiap ini berapa jam. Waktu Indonesia Timur ke waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat. Coba kalian lihat di Google ya. Nah, letak geografis Indonesia. Jadi geo itu bumi ya. Jadi letak geografis Indonesia itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra ya. Jadi Indonesia terletak di antara benua apa? Benua Asia dan benua Australia. Ya, kita ulangin, letak Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia. Kemudian kalau samudranya samudra apa ya? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kita ulangin, letaknya terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, itu letak geografis. Ya. Sekarang untuk melihat dunia itu yang gampang lihatnya di mana ya? Nah, itu ada di peta. Ya. Pada kesempatan ini kita bahas peta itu menjadi 2 macam ya, yaitu 1 peta umum. Ya. Peta umum itu menggambarkan seluruh ketampakan alam. Ya, jadi hampir semua unsurnya digambar di peta umum itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah peta khusus, adalah peta yang menggambarkan tema tertentu atau suatu ketampakan alam di permukaan bumi. Contohnya peta persebaran flora dan fauna yang menggambarkan berbagai jenis hewan. Nah, di catatan yang dulu ada itu flora asiatis, flora Australia, ya kan? Nah, itu nanti dilihat lagi ya catatannya. Karena itu penting buat pengetahuan ya. Nah, peta persebaran flora yang menggambarkan berbagai jenis tumbuhan di suatu wilayah. Ya, ada. Kalau di Indonesia asiatis dan Australia, ya. Kemudian peta curah hujan, yaitu peta yang menggambarkan persebaran curah hujan di wilayah tertentu, ya, biasanya dari BMG, Badan Meteorologi dan Geofisika, ya, itu sering ada nanti ramalan cuacanya begini. Nah, misalnya hujan, panas, ya, cerah, berawan, nah, gitu, macam-macam. Kemudian ada juga peta wisata yang menggambarkan objek-objek wisata yang dimiliki oleh suatu wilayah. Ya, misalnya kemana kamu, Pangandaran, ya kan, yang di sini sering dikunjungi, ya, atau kemana itu Kawah Putih, ya, macam-macam ya. Sekarang tempat wisata itu banyak sekali, ya. Kemudian peta sumber daya alam yang menggambarkan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu wilayah. Ya, misalnya di Irian apa yang disebut Tembagapura, ya kan?
Padahal di situ bukan tembaga, emas juga ada ya, macam-macam. Di Bangka apa? Timah ya, Bangka Belitung ya. Jadi macam-macam. Nah, peta-peta itu ada. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam tugas ya. Dalam tugas ini untuk yang pertama ditanyakan apa yang dimaksud dengan peta ya. Ulangin lagi, untuk soal yang pertama apa yang dimaksud dengan peta ya. Untuk yang nomor 2 apa yang dimaksud dengan garis bujur ya. Untuk yang nomor 2 apa yang dimaksud dengan garis bujur. Kemudian yang nomor 3 apa yang dimaksud dengan garis lintang. Diulangin, yang nomor 3 apa yang dimaksud dengan garis lintang ya. Yang nomor 4 apa saja jenis-jenis peta dan contohnya ya. Yang nomor 4 apa saja jenis-jenis peta dan contohnya ya, tadi di atas ada ya, kalau tidak ada bisa lihat di Google. Nomor 5 tuliskan letak astronomis Indonesia menurut garis lintang dan garis bujur. Ingat ya, bukan geografis tapi tuliskan letak astronomis Indonesia menurut garis lintang dan garis bujur. Ya. Kemudian nomor 6. Apakah pengaruh letak astronomis Indonesia berdasarkan garis lintang? Nah, nomor 6. Apakah pengaruh letak astronomis Indonesia berdasarkan garis lintang? Ya, jadi di atas ada catatan yang dulu juga ada ya. Nah, kemudian yang nomor 7, pengaruh letak astronomi berdasarkan garis bujur. Nah, kita ulangin ya, apakah pengaruh letak astronomis berdasarkan garis bujur? Ya. Nah, itu bisa cari di internet atau di atas juga tadi ada ya penjelasan tadi. Nah, kemudian nomor 8, tuliskan pembagian waktu di Indonesia serta nama daerahnya. Ya, misalnya waktu Indonesia Timur ada di Irian tuh. Semua pulau-pulaunya kamu tulis kan di atas ada tadi, ya. Bagian tengah ya ada Bali gitu ya. Macam-macam ya. Bagian timur, bagian barat ada Sumatera ya, macam-macam. Kamu lihat saja sendiri ya, kalau nggak ada coba searching di Google. Nah, selamat mengerjakan ya tugasnya, jangan terlambat. Kalau sudah terlambat susah ya. Oke, selamat pagi, sampai jumpa lagi.